Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM H0321359359. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa macam kecerdasan, yaitu menurut Gardner mengemukakan kecerdasan majemuk didasari bahwa orang mempunyai kekuatan memahami berbeda dan gaya pemahaman yang tuntas atau kontras. Membawa visi alternatif yang didasarkan pada penganan mengenai pemikiran yang berbeda secara radikal, dan divisi menghasilkan pandangan mengenai sekolah yang amat berbeda, sekolah yang terpusat pada individual yang menerima pandangan multidimensi dan dari kecerdasan. 7. Inteligensi atau kecerdasan yang kemudian disebut multi inteligensi. Ketujuh jenis kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik, yang kedua itu kecerdasan logis matematik, yang ketiga kecerdasan visual atau spesial, yang keempat kecerdasan berirama atau musik, yang kelima kecerdasan jasmania atau kinestik, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan interpersonal. Pada pengkajian lebih lanjut, menurut Gardner dalam ROS 150 dan Hort 2007-15 menambahkan satu intelijensi yang lain, yaitu intelijensi naturalis. Kedelapan intelijensi tersebut dapat dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama itu kecerdasan verbal linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa, termasuk bahasa ibu dan bahasa asing, untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan memahami orang lain. Menggunakan kata merupakan cara utama untuk berpikir dan menyelesaikan masalah bagi orang yang memiliki kecerdasan ini. Kecerdasan linguistik disebut juga kecerdasan verbal karena mencakup kemampuan untuk mengekspresikan diri secara lisan dan tertulis serta kemampuan untuk menguasai bahasa asing. Mereka menggunakan kata untuk membujuk, mengajak, membantah, menghibur, atau membelajarkan. Nah, kecerdasan yang kedua itu kecerdasan logis matematik. Kecerdasan ini adalah kemampuan yang berkenaan dengan rangkaian alasan, mengenal pola-pola dan aturan. Kecerdasan ini menunjuk pada kemampuan untuk mengeksplorasi pola-pola, kategori-kategori dan hubungan dengan memanipulasi objek atau simbol untuk melakukan percobaan dengan cara yang terkontrol dan teratur. Kecerdasan matematika disebut juga kecerdasan logis dan penalaran karena merupakan dasar memecahkan masalah dengan memahami prinsip-prinsip yang mendasari sistem kausal atau dapat memanipulasi bilangan, kuantitas, dan operasi. Oleh karena itu, orang yang kuat dalam kecerdasan ini sangat senang berhitung, bertanya, dan melakukan eksperimen. Kecerdasan yang ketiga itu kecerdasan visual spesial. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memahami gambar-gambar dan bentuk. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung berpikir dengan gambar dan sangat baik ketika demonstrasi yang menggunakan alat seperti film, gambar, video, dan demonstrasi yang menggunakan alat peraga. Mereka juga sangat menyukai aktivitas menggambar, mengecat, mengukir, dan biasa mengungkapkan diri mereka melalui aktivitas seni. Mereka juga sangat baik untuk membaca peta, diagram, dan juga menyelesaikan teka-teki jigsaw. Kecerdasan visual disebut juga kecerdasan spesial karena mencakup kemampuan untuk menggambar bentuk dan ruang suatu objek. Kemampuan memikirkan bentuk sehingga memungkinkan seseorang untuk mengetahui di mana dia berada, dan kemampuan untuk memotret dunia. Nah, kecerdasan yang keempat itu berirama musik. Kecerdasan ini adalah kapasitas berpikir tentang musik, seperti mampu mendengar, mengenal, mengingat, dan bahkan memanipulasi pola-pola musik.
Orang yang memiliki kecerdasan musik dianggap memiliki apresiasi yang kuat terhadap musik, dengan mudah mengingat lagu-lagu dan melodi, mempunyai pemahaman tentang warna, nada, dan komposisi, dapat membedakan perbedaan antara pola, nada, dan pada umumnya senang terbenam dalam musik. Kemampuan memainkan instrumen datang dengan alamiah pada diri orang yang memiliki kecerdasan musik. Kecerdasan musik juga meliputi kemampuan memersepsi dan memahami, mencipta dan menyanyikan bentuk-bentuk musikal, dan para ahli mengakui bahwa musik merangsang aktivitas kognitif dalam otak dan mendorong kecerdasan. Nah, kecerdasan yang kelima itu kecerdasan jasmania atau kinestetik. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mentransformasi sesuatu. Orang yang memiliki kelebihan dalam kecerdasan kinestetik cenderung mempunyai perasaan yang kuat dan kesadaran mendalam tentang gerakan-gerakan fisik. Mereka mampu berkomunikasi dengan baik melalui bahasa tubuh dan sikap dalam bentuk fisik lainnya. Mereka juga mampu melakukan tugas dengan baik setelah melihat orang lain melakukan terlebih dahulu, kemudian meniru dan mengikuti tindakannya. Namun orang yang memiliki kecerdasan ini sering merasa tidak tenang ketika duduk dalam waktu yang relatif lama, dan bahkan merasa bosan jika segala sesuatu yang dipelajari atau disampaikan tanpa disadari dengan tindakan yang bersifat demonstratif. Kecerdasan yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk membaca tanda dan isyarat sosial, komunikasi verbal dan nonverbal, dan mampu menyesuaikan gaya komunikasi secara tepat. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi melakukan negosiasi hubungan dengan keterampilan dan kemahiran karena orang tersebut mengerti kebutuhan tentang empati, kasih sayang, pemahaman, ketegasan, dan ekspresi dari kebutuhan dan keinginan. Orang seperti ini mengetahui bagaimana pentingnya berkolaborasi dengan orang lain, memimpin ketika diperlukan, mengikuti jika memang keikutsertaan sangat diperlukan, bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang berbeda-beda dengan orang-orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang berbeda-beda. Kecerdasan interpersonal berhubungan dengan konsep interaksi dan orang lain. Di sekitarnya, interaksi yang dimaksud bukan hanya sekadar berhubungan biasa saja seperti berdiskusi dan membagi suka dan duka, melainkan juga memahami pikiran, perasaan, dan kemampuan untuk memikirkan empati dan respon. Kecerdasan yang ketujuh itu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang bersumber pada pemahaman diri secara menyeluruh guna menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung memiliki kesadaran diri yang tinggi, dari mana mereka mampu memproses tujuan yang jelas tentang segala sesuatu yang dilakukan sekarang dan masa yang akan datang. Pada umumnya, mereka memilih untuk bekerja sendiri dalam menyelesaikan proyek-proyek, meskipun kadang-kadang memerlukan perhatian ekstra. Mereka bukan hanya cenderung untuk selalu menyendiri dan tidak mau bergaul dengan yang lain, tetapi juga berhubungan dengan kemampuannya untuk merefleksi diri. Mereka dapat menghabiskan waktu dalam kehidupan sehari-hari untuk merefleksi diri, memikirkan tujuan dan keberadaan diri mereka. Jika memiliki tujuan tertentu yang harus dilakukan di luar, seperti pergi ke sekolah atau kegiatan lain, maka mereka mungkin tidak akan pernah meninggalkan rumah mereka selama beberapa waktu tertentu. Nah, kecerdasan yang ke-8 itu kecerdasan naturalistik.
Kecerdasan ini adalah kemampuan dalam mengenal dan mengklasifikasi berbagai spesies termasuk flora dan fauna dalam suatu lingkungan. Orang yang memiliki kecerdasan naturalistik yang kuat mempunyai ketertarikan pada dunia luar atau dunia binatang. Keterkaitan ini mulai muncul sejak dini. Mereka menyukai subjek, cerita-cerita dan pertunjukan yang berhubungan dengan binatang dan fenomena alam. Bahkan mereka menunjukkan minat yang luar biasa pada mata pelajaran seperti biologi, ilmu hewan atau meteorologi, ilmu falak atau astronomi, dan paleontologi. Kecerdasan naturalistik disebut juga cerdas alam karena sangat peka terhadap perubahan dan lingkungan. Sekalipun perubahan tersebut sangat diperhitungkan terhadap perubahan dalam lingkungan. Sekalipun perubahan tersebut dalam hitungan menit dan sangat perlahan yang bagi orang lain pada umumnya sama sekali tidak merasakan. Hal ini terjadi karena tingkat persepsi sensori yang dimiliki jauh lebih tinggi dari kebanyakan orang. Kekuatan perasaan yang berhubungan dengan alam dapat memberi pemahaman tersendiri dalam menikmati persamaan, perbedaan dan perubahan pada alam jauh lebih cepat dibandingkan orang lain pada umumnya. Oleh karena itu, orang yang cerdas pada alam sangat mudah untuk mengkategori dan membuat kategori. Nah, pada kecerdasan ini terdapat aktivitas pembelajaran berbasis multiple intelligence. Aktivitas pembelajaran dalam arti luas meliputi pendidikan praktik-praktik yang memerlukan peserta didik bukan hanya sebagai pelaksana pembelajaran yang diberikan oleh pendidik, melainkan juga berperan sebagai agen tindakan kognitif yang didistribusikan antara pendidik dan peserta. Nah, selain dalam delapan kecerdasan tadi, ada beberapa aktivitas pembelajaran berbasis multiple intelligence. Aktivitas pembelajaran dalam arti luas meliputi pendidikan, praktik-praktik yang memperlakukan peserta didik bukan hanya sebagai pelaksana pembelajaran yang diberikan oleh pendidik, melainkan untuk berperan sebagai agen tindakan kognitif yang didistribusikan antara pendidik dan peserta didik. Artinya, peserta didik dapat menyusun tujuan, mencari cara dan metode untuk mencapai tujuan dan melibatkan diri untuk mengalami aktivitas pembelajaran serta melakukan evaluasi diri terhadap hasil yang diperolehnya. Dengan kata lain, aktivitas pembelajaran hendaknya memberi keleluasan kepada peserta didik untuk mengamati lingkungan sekitarnya, kemudian menghubungkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah diperolehnya, dan selanjutnya mereka diikutkan dalam menentukan sendiri tujuan pembelajaran dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan peserta didik sebagai fasilitator berdasarkan definisi di atas. Aktivitas pembelajaran berbasis kecerdasan jamak di sini adalah berbagai bentuk aktivitas yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dan memfasilitasi berkembangnya kecerdasan jamak. Sebelumnya, melalui aktivitas pembelajaran, peserta didik diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis kecerdasan yang dimilikinya. Mengingat karena sebagian besar peserta didik dapat memiliki beberapa jenis kecerdasan, maka perlu diperhatikan untuk menghindari mengklasifikasikan seorang anak yang hanya dalam satu jenis kecerdasan. Dalam merencanakan pembelajaran dengan menggunakan teori kecerdasan jamak memerlukan analisa bagaimana cara mengajar yang dapat mengkomodir seluruh jenis kecerdasan yang dimiliki peserta didik. Nah, dari delapan kecerdasan tadi, saya akan menjelaskan tentang sedikit dengan multiple intelligence yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda, merupakan salah satu teori kecerdasan yang memperoleh banyak pengakuan akhir-akhir ini. Teori ini dicetuskan oleh Howard Gardner, psikolog dari Harvard. Mula-mula Gardner menemukan 7 jenis kecerdasan, tetapi kemudian mengembangkan menjadi 8.
dan membahas kemungkinan kecerdasan yang kesembilan. Kecerdasan menurut Gardner diartikan sebagai suatu kemampuan dengan proses kelengkapannya yang sanggup menangani kandungan masalah yang spesifik di dunia. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang memiliki jenis kecerdasan tertentu, kecerdasan musikal misalnya, akan menunjukkan kemampuan tersebut dalam setiap aspek hidupnya. Dikatakan lebih lanjut bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Ke-8 jenis kecerdasan ini memiliki komponen inti dan ciri-ciri. Kehadiran ciri-ciri pada individu menentukan kadar profil kecerdasannya. Dalam kehidupan nyata, kecerdasan-kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu atau lebih aktivitas. Dalam kasus khusus diterai adanya individu savant, yakni orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi pada suatu jenis kecerdasan, namun rendah dalam kecerdasan yang lain. Dalam dunia pendidikan, teori multiple intelligence mulai diterima karena dianggap lebih melayani semua kecerdasan yang dimiliki anak. Konsep ini menjadikan pendidikan lebih arif melihat perbedaan dan menjadikan anak merasa lebih diterima dan dilayani. Konsep ini menghapus mitos anak cerdas dan tidak cerdas, karena menurut konsep ini semua anak hakikatnya cerdas. Hanya saja konsep cerdas itu perlu didefinisikan dengan landasan baru. Kecerdasan intelektual tidak hanya mencakup dua parameter tersebut di atas, tetapi juga harus dilihat dari aspek kinetis, musikal, visual, spatial, interpersonal, dan naturalis. Jenis-jenis kecerdasan intelektual tersebut dikenal dengan sebutan kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Ada banyak definisi kecerdasan menurut para ahli. Beberapa referensi di antaranya yaitu yang pertama, menurut Piaget, kecerdasan adalah suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya perhitungan atau kondisi-kondisi yang secara optimal bagi organisme dapat hidup berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Nah, yang kedua itu menurut Veldam, kecerdasan merupakan kemampuan untuk memahami dunia, berpikir secara rasional dengan menggunakan sumber-sumber atau referensi secara efektif pada saat menghadapi sebuah tantangan. Yang ketiga, menurut M. Daliono, intelijensi adalah kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah, yang meliputi berbagai jenis kemampuan psikis seperti abstrak, berpikir mekanis, matematis, memahami, mengingat, berbahasa, dan sebagainya. Intelijensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan yang dibawa sejak lahir, yang kemungkinan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Nah, yang keempat itu menurut Gardner, yang juga merupakan definisi lain tentang kecerdasan, yaitu bahwa kecerdasan adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk memecahkan masalah, mengembangkan masalah baru yang hadir untuk dipecahkan, kemudian mengambil hikmah atau pelajaran yang bermanfaat dari masalah-masalah yang dihadapi untuk kehidupannya. Kecerdasan sangat mempengaruhi perkembangan individu seseorang dalam kesehariannya. Terlihat beberapa kemampuan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.